帮主。Hai kaum rebahaners, pelajares ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Rise of the Dragon Part 6. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali terlihatnya Xian Yu yang sedang di aula, dan menurut rumor jika klan roh hantu pandai dalam domain dan Taoisme juga memiliki tubuh yang kuat, sedangkan klan manusia rata-rata dalam semua aspek kemampuan. Tampaknya klan Sain kuno benar-benar sesuai reputasi mereka. Istana naga perang benar-benar menakjubkan. Setelah itu Nona Feng menantang Xin Wang. 姑娘，你确定要和我比试？本王喜欢。古圣族的高手。 Ternyata jika Xin Wang menang, maka akan mendapatkan rencana 30 kali menang beruntun. 黄级领域，黑光，Pada akhirnya Nona Feng berhasil mengalahkan Xin Wang dan dia menyombongkan diri pada Xian Yu. Setelah itu giliran Xian Yu yang akan menghadapi musuh-musuhnya. 灵魂攻击！这就赢了？ Dan Xian Yu juga berhasil mengalahkan lawan-lawannya dengan menggunakan teknik jiwa. Lalu Nona Feng tidak akan mengalah demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Lanjut cerita, terlihat pendekar dari fraksi Tianlong melaporkan kejadian pada saat dia dirampok oleh Nona Feng. Lalu menurut ketua, jika mereka tidak mudah untuk dihadapi karena mereka adalah pendekar jenius dari kekuatan besar. Akan tetapi saat di luar kota, bahkan jika mereka jenius, mereka akan dihancurkan. 算是吧。真的假的？ Setelah itu mereka keluar dari aula dan berhasil mendapatkan 10 poin menurut Xian Yu jika pertandingan baru saja dimulai. Karena begitu berada di kota suci kuno, pasti muncul lawan-lawan yang tangguh. Lalu terlihat pendekar fraksi Tianlong menyampaikan undangan dari masternya pada Nona Feng. Dan jika mereka tidak menerimanya, maka akan ada konsekuensinya. Karena setelah Nona Feng menyinggung fraksi Tianlong, mereka tidak akan pernah memiliki pijakan di kota surgawi. Akan tetapi Xian Yu ingin menyampaikan bahwa dia akan menantang fraksi Tianlong di Istana Naga Perang karena Nona Feng selalu diganggu oleh mereka. Nona Feng yang melihatnya pun kagum karena Xian Yu telah membelanya. 你放心，你们不要后悔。你刚刚的模样还有点小帅，哼，你平时不帅，还有点贱。 Lalu pada saat mereka tiba di penginapan, salah satu pelayan menyampaikan jika Nona Hua telah mengumpulkan obat mujarab yang diresepkan Xian Yu.
Setelah itu Xian Yu menyuruh Nona Feng untuk beristirahat lebih dulu. Pada saat memasuki sebuah kamar, Xian Yu terkejut karena Nona Hua dalam posisi yang mantap. Nona Hua pun menginginkan Xian Yu untuk cepat membantunya dalam menghilangkan rasa sakit dari meridiannya. Lalu Nona Hua memberikan resep pada Xian Yu. 来，这是药方上的96味灵药。 Menurut Xian Yu, jika 96 jenis obat mujarab semuanya sudah mencapai kelas terbaik dan tidak ada masalah dengan obat-obatan tersebut, dan Xian Yu akan segera menyiapkan obat untuk Nona Hua. Lalu menurut Nona Hua, jika kebanyakan orang menggunakan api untuk memurnikan obat, sedangkan Xian Yu menggunakan kekuatan astral untuk memurnikannya. Selain itu, urutan pemurnian obatnya juga tidak beraturan, bahkan memurnikan obat dengan sifat yang berlawanan. Akan tetapi, cairan dari pemurnian obat yang tampaknya acak sebenarnya sudah bersatu. Setelah itu, Xian Yu menyuruh Nona Hua mencoba obat tersebut. Terlihat Nona Hua sangat senang karena obatnya bekerja dengan baik. Akan tetapi obat tersebut hanya bisa meredakan rasa sakit untuk sementara. Dia menginginkan Xian Yu menyembuhkan untuk selamanya. Ternyata meridian terpotong bawaan dari lahir dan Xian Yu tidak bisa menyembuhkannya. Di situ Nona Hua mempercayainya dan dia menginginkan metode pemurnian obatnya. Akan tetapi sebelum gulungan metode diberikan, Xian Yu menginginkan liontin yang dikenakan Nona Hua terlebih dahulu. Di situ Nona Hua berhutang budi pada Xian Yu. Lalu jika kelak Xian Yu dalam masalah saat di domain dewa, Nona Hua akan membantunya. Dan jika Xian Yu bisa menyembuhkan meridian terpotongnya, maka Nona Hua akan menjadi miliknya. Akan tapi Xian Yu tidak bisa karena yang bisa hanyalah sang guru. Dan dia akan menanyakannya pada sang guru. Setelah itu Xian Yu pamit untuk pergi ke penginapan. 来，这块纯心阵盘给你。 好，好了，花盟主。 Keesokan harinya, terlihat Nona Feng marah karena Xian Yu telah bermesraan dengan Nona Hua. Lalu Xian Yu merasa bingung karena Nona Feng seperti orang yang sedang cemburu. Xian Yu mempunyai alasan mendekatinya karena ingin liontin hati naga. Setelah itu mereka bergegas ke istana naga perang untuk menghadapi pendekar dari fraksi Tianlong. 别让天龙帮的人等急了。 Pada saat di aula, mereka berdua langsung menantang fraksi Tianlong. Para penonton pun terkejut karena mereka berani menantang fraksi Tianlong yang terkenal ganas dan kejam. Pada akhirnya pendekar Sayu dan Man Wang akan menghadapinya. 是，帮主。 Dan cerita pun bersambung pada teman-teman. Jangan lewatkan, akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.